Backwards here, 1, 2, 3, and he's backed up against the ropes. Ryder looking for the that right hook and the left uppercut. The Ortons drive them into the body, both the middle with your body shot there is there. Opponents makes him weary of the shot. The corner regroup. Canelo acting like he's already knocked him out. And it is over. They have stopped the fight. They have stopped the fight. It is over. Sahabat tinju dunia, bentrok sengit akan terjadi di divisi kelas menengah super, di mana akan mempertemukan superstar Meksiko Saul Canelo Alvarez dengan petinju dari Inggris John the Gorilla Ryder. Sebetulnya bisa dibilang bahwa tidak sedikit dari publik tinju yang merasa skeptis akan bentrokan ini, karena seorang Canelo Alvarez yang notabene pemegang gelar juara dunia tak terbantahkan 168 diharapkan untuk bisa melawan petinju papan atas, Benavides misalnya. Namun justru dia kini kembali menghadapi seorang petinju dari Inggris yang notabene-nya adalah kurang terkenal. Namun begitu, kita juga harus menghormati keputusan dari Canelo Alvarez karena melawan petinju Inggris, sebab dunia olahraga tinju juga merupakan bisnis yang tentu akan melihat untung ruginya, seperti halnya yang sudah dikatakan oleh Eddie Hearn dalam press conference-nya kemarin saat dia mengatakan bahwa tinju saat ini merupakan ladang bisnis dan olahraga masa depan yang sangat menggiurkan. Seperti diketahui bahwa Canelo dikenal dengan jadwal bertinjunya yang selalu padat dan terjadwal, di mana dia akan bertarung 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dengan bulan September. Sehingga tidak heran jika Canelo saat ini juga dikenal sebagai petinju sukses dan pengusaha yang kaya raya, dan kini ia kembali akan mengeruk dolar dari pertarungannya melawan seorang John Ryder. Sahabat tinju dunia, duel bersejarah antara Saul Canelo Alvarez versus John Ryder akan memperebutkan juara tak terbantahkan di 168 yang direncanakan akan digelar di stadion yang berkapasitas 50.000 orang lebih di Meksiko pada tanggal 6 Mei nanti. Ini merupakan kali kedua bagi seorang Canelo bertarung mempertahankan gelarnya setelah sebelumnya ia berhasil menyingkirkan seorang Gennady Golovkin dalam trilogi mereka di Las Vegas pada bulan September di tahun kemarin. Ini juga merupakan kali pertama bagi Canelo bertarung di negeri kelahirannya sendiri untuk duel perayaan Cinco de Mayo pada 5 Mei. 4.180 hari sejak kali terakhir ia bertarung di Meksiko saat ia berhasil menghentikan seorang Kermit Crinton pada ronde kelima untuk mempertahankan gelar kelas menengah ringan WBO saat itu. To get the better of Sid Strong, and he's gotten the best of him totally as this comes to a sudden. Saya merasa sangat senang bisa kembali pada bulan Mei, karena setelah operasi tangan, saya tidak yakin kapan saya bisa kembali kering dan kembali bertarung di Jalisco, tempat asal saya. Membuat saya senang kini, dan dalam diri John Ryder, saya akan menghadapi petarung yang sangat kompetitif, kata Canelo. The power. Crisp right hook, and that's the one that I've seen when I've seen videos of this man. Ya, Canelo telah dikalahkan oleh seorang Dimitri Bivol yang berusia 32 tahun saat ia menantang pemegang gelar juara dunia kelas berat ringan WBA pada bulan Mei di tahun kemarin. Akan tetapi, ia kini telah kembali ke divisi 168 pada bulan September berikutnya setelah berhasil mengalahkan rival yang lebih tua saat itu. To apply himself a little bit more, as Sean said, he needs to take some of, the Bivol had and display. Bivol's a long block, Canelo just lands a big hook, but Triple G needs to apply more. But with the young, slippier fighter, operasi tangan kemudian dilakukan untuk juara 4 divisi ini yang ingin bertarung ulang melawan Bivol pada bulan September setelah pertarungan dengan John Ryder ini diselesaikan. Sementara itu, John Ryder
yang saat ini berusia 34 tahun telah mendapatkan kesempatan emas untuk menghadapi Canelo setelah dia berhasil memenangkan sabuk interim WBO dari tangan seorang Zach Parker yang berusia 28 tahun pada bulan November kemarin. Tidak dapat disangka lagi bahwa Canelo adalah salah satu yang terbaik di dunia, dan saya sangat menghormati apa yang telah ia capai dalam olahraga ini. Namun, saya sepenuhnya percaya bahwa ini adalah waktu saya untuk mewujudkan impian saya menjadi juara dunia. Saya tidak akan pergi ke sana untuk berlibur. Bagi saya, ini adalah murni bisnis, dan fokus saya sepenuhnya adalah pergi ke kampung halamannya di Gua Dalajara pada tanggal 6 Mei dan membawa sabuk itu kembali ke Inggris. Saya ingin berterima kasih kepada tim dan promotor karena telah mewujudkan duel ini, kata John Ryder. John Ryder akan menjadi lawan ke-8 dari Inggris bagi karir Canelo Alvarez yang telah bertarung di kandang sendiri untuk pertama kalinya sejak tahun 2011. Promotor Eddie Hearn mengatakan bahwa ini adalah momen yang akan selamanya terukir dalam sejarah tinju dan olahraga Meksiko. Canelo Alvarez mempertahankan gelar juara yang tak terbantahkan di kampung halamannya di depan 50.000 penggemar. Tentu akan menjadi pemandangan yang sangat luar biasa dan malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh publik Meksiko. John Ryder merupakan penantang wajib yang telah melakukan kewajibannya dan dengan kemenangan besar melawan Daniel Jacob dan Zach Parker. John Ryder yang saat ini mempunyai catatan rekor 32 menang, 5 kalah dengan 18 menang KO, bisa dikatakan bukan lawan yang membahayakan bagi seorang Canelo. Tetapi, ia saat ini telah menggenggam tiket duel wajib WBO setelah dia berhasil merebut sabuk gelar kelas menang Super WBO interim. Jadi, sangat menarik melihat duel ini nanti, sebab meskipun John Ryder dikatakan underdog, akan tetapi dia telah mempunyai tekad yang sangat luar biasa untuk bisa membawa semua gelar 168 ke daratan Inggris. Biasanya dalam dunia tinju, tekad seorang petarung yang tidak diunggulkan tentu akan sangat berbahaya bagi lawan jika dia bisa memanfaatkannya dengan baik, karena saat itu dia akan diliputi oleh rasa lapar gelar yang sangat luar biasa untuk ditunjukkan dan dibuktikan kepada para publik tinju dunia. Akan tetapi pertanyaannya, apakah semua rasa lapar itu mampu untuk mengalahkan seorang Canelo Alvarez yang merupakan pemegang gelar juara dunia tak terbantahkan di divisi kelas menengah super? Ya, kita tunggu saja.